Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, hari ini kita akan membahas kabar besar yang sedang ramai diperbincangkan oleh para calon jamaah haji di seluruh Indonesia. Kabar ini bukan sekedar informasi biasa, tetapi sebuah kebijakan baru yang bisa mengubah urutan keberangkatan, mempengaruhi kuota per provinsi, dan bahkan menentukan siapa saja yang berpeluang berangkat lebih cepat di tahun 2026. Sejak diumumkan pada 1 Desember 2025, banyak yang langsung bertanya-tanya. Ada yang kaget, ada yang senang, ada juga yang langsung merasa cemas. Kenapa? Karena pemerintah secara resmi menetapkan alokasi kuota khusus 5% untuk jamaah lansia di setiap provinsi. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah manusiawi, namun di saat yang sama membuat sebagian calon jamaah muda merasa khawatir tentang antrian yang semakin panjang. Apakah kuota mereka akan semakin kecil? Apakah keberangkatan akan semakin mundur? Dan benarkah lansia akan otomatis berangkat tanpa syarat apapun? Tenang, semua pertanyaan itu akan kita bahas secara tuntas dengan data yang jelas dan penjelasan yang mudah dipahami. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan Anda mendengarkan sampai selesai agar tidak terjadi salah paham, karena kebijakan ini menyimpan banyak detail penting yang tidak boleh dilewatkan. Mulai musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, pemerintah Indonesia resmi menerapkan sebuah aturan baru yang cukup besar dampaknya bagi seluruh calon jamaah. Setiap provinsi wajib mengalokasikan 5% dari total kuota hajinya khusus untuk jamaah lansia berusia 65 tahun ke atas. Kebijakan ini bukan sekedar keputusan administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan hak para calon jamaah yang sudah menua dan telah menunggu sangat lama di antrian haji bisa lebih diutamakan. Penting dipahami bahwa kebijakan ini bukan kuota nasional yang digabung menjadi satu, tetapi benar-benar dihitung per provinsi. Artinya, calon jamaah lansia dari Jawa Timur hanya bersaing dengan lansia dari provinsi yang sama, begitu pula dengan Sumatera Barat, NTB, Kalimantan Selatan, dan provinsi lainnya. Tidak ada peluang untuk loncat provinsi demi mendapatkan prioritas sehingga prosesnya tetap adil dan sesuai data antrian daerah masing-masing. Kuota 5% ini bersifat prioritas, bukan tambahan kuota baru. Jadi, 5% itu diambil dari kuota reguler provinsi. Karena itu pula, muncul berbagai pertanyaan dari calon jamaah non-lansia mengenai apakah antrian mereka akan semakin panjang. Intinya, kebijakan ini memang memindahkan sebagian porsi kuota kepada jamaah berusia lanjut yang dianggap lebih membutuhkan kesempatan lebih cepat sebelum kondisi kesehatan mereka semakin menurun. Dalam penerapan kuota 5% untuk jamaah lansia, pemerintah menetapkan sistem prioritas yang sangat jelas dan berbasis usia. Artinya, bukan lagi siapa yang lebih dulu mendaftar atau siapa yang lebih rajin mengurus berkas, tetapi siapa yang paling tua di antara para pendaftar di provinsi tersebut. Jika dalam satu provinsi terdapat jamaah berusia 90 tahun, maka dialah yang secara otomatis berada di urutan teratas. Setelah itu, diikuti oleh jamaah berusia 88 tahun, 85 tahun, 82 tahun, dan seterusnya, sampai batas kuota 5% tersebut terisi. Sistem ini dianggap lebih manusiawi, karena memberi kesempatan kepada mereka yang telah menunggu terlalu lama dan kondisi kesehatannya sudah semakin rentan. Namun demikian, meskipun berada pada urutan usia tertinggi, mereka tetap tidak langsung dijamin berangkat. Prioritas hanya menentukan posisi dalam daftar, bukan kepastian keberangkatan. Tes kesehatan dan pelunasan biaya tetap menjadi penentu akhirnya. Salah satu kesalahpahaman terbesar yang muncul setelah kebijakan kuota lansia 5% diumumkan adalah anggapan bahwa semua jamaah yang berusia 65 tahun ke atas akan otomatis berangkat tanpa syarat. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Meski usia menjadi faktor prioritas dalam mendapatkan jatah keberangkatan, lansia tetap harus mengikuti seluruh prosedur resmi yang berlaku sama seperti jamaah lain. Prosedur pertama dan paling menentukan adalah tes kesehatan atau istitoah.
Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa hanya lansia yang memenuhi standar kesehatan fisik dan mental yang aman untuk menjalankan ibadah haji yang akan diberangkatkan. Jika seorang lansia memiliki kondisi yang membahayakan dirinya atau berpotensi menyulitkan pelaksanaan ibadah, maka ia tidak bisa diberangkatkan meskipun usianya sangat tua dan masuk dalam prioritas tertinggi. Selain itu, lansia juga wajib melunasi biaya haji tepat waktu, sesuai jadwal pelunasan tahap pertama maupun tahap kedua. Prioritas usia tidak otomatis melompati kewajiban administrasi ini. Bahkan, jika lansia gagal melunasi pada kedua tahapan tersebut, maka posisinya akan digantikan oleh jamaah lain yang memenuhi syarat. Jadi, inti kebijakan ini adalah usia memberikan peluang lebih besar, tetapi bukan jaminan mutlak untuk berangkat. Prioritas tetap harus diimbangi dengan kesiapan fisik, kesiapan administratif, dan kemampuan finansial. Setelah calon jamaah masuk dalam kategori prioritas lansia, proses berikutnya yang paling menentukan adalah pelunasan biaya haji. Banyak orang tidak sadar bahwa meskipun sudah termasuk dalam prioritas usia, keberangkatan tetap bisa gugur jika tidak melunasi biaya tepat waktu. Karena itu, pemerintah menetapkan 2 tahap pelunasan agar jamaah, khususnya lansia, memiliki kesempatan yang lebih fleksibel. Tahap 1 adalah kesempatan utama. Pada tahap ini, lansia yang telah diverifikasi datanya memenuhi syarat administratif serta dinyatakan istitoah oleh tim kesehatan diwajibkan untuk segera melunasi biaya haji. Jika tidak melunasi pada tahap ini, baik karena alasan finansial maupun keterlambatan administrasi, mereka tidak langsung gugur. Pemerintah masih memberikan 1 peluang tambahan. Masuklah ke tahap 2 yang dimulai pada 2 Januari 2026. Tahap ini dibuka khusus bagi lansia yang belum sempat melunasi pada tahap pertama, jamaah disabilitas, pendamping lansia, mahram, dan calon jamaah cadangan. Di tahap kedua ini, kesempatan terakhir diberikan agar mereka dapat melengkapi pelunasan sebelum kuota dialihkan kembali kepada jamaah non-lansia, sebelum kuota dialihkan kembali kepada jamaah reguler. Namun, bila sampai akhir tahap 2 pelunasan belum dilakukan, maka hak keberangkatan otomatis hangus pada tahun itu dan posisinya digantikan oleh jamaah non-lansia sesuai antrian umum. Kebijakan alokasi 5% kuota khusus untuk jamaah lansia tentu membawa dampak langsung bagi jamaah non-lansia, terutama mereka yang masih berada dalam daftar tunggu panjang. Dampak pertama yang paling terasa adalah berkurangnya kuota reguler untuk jamaah muda di setiap provinsi. Karena kuota lansia diambil dari total kuota provinsi, otomatis ruang keberangkatan bagi jamaah non-lansia menjadi sedikit lebih sempit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dampak kedua adalah potensi bertambahnya masa tunggu, khususnya di provinsi dengan antrian ekstrim seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, atau Banten. Jika sebelumnya estimasi keberangkatan adalah 20-30 tahun, kebijakan ini bisa membuat antrian bergeser lebih panjang, meskipun tidak terlalu signifikan untuk provinsi dengan antrian pendek. Dampak ketiga adalah munculnya kompetisi usia, yaitu situasi di mana calon jamaah yang memasuki usia 65 tahun akan langsung bersaing dalam kelompok prioritas. Ini bisa mendorong sebagian jamaah untuk mempertimbangkan strategi keberangkatan berdasarkan usia, bukan hanya waktu daftar. Meski demikian, kebijakan ini tetap dipandang sebagai langkah manusiawi untuk memberi kesempatan kepada jamaah yang sudah menunggu puluhan tahun dan semakin rentan secara kesehatan. Tantangannya adalah memastikan agar kebijakan ini tidak merugikan jamaah muda secara berlebihan dan tetap berjalan transparan. Kebijakan kuota lansia 5% per provinsi untuk Haji 2026 memiliki manfaat besar sekaligus risiko yang perlu diwaspadai. Dari sisi positif, aturan ini dapat mempercepat keberangkatan jamaah yang sudah menunggu sangat lama dan kini memasuki usia rentan. Dengan kondisi kesehatan yang terus menurun seiring usia, prioritas ini dianggap lebih manusiawi agar mereka dapat berangkat sebelum benar-benar tidak mampu secara fisik. Selain itu, kebijakan ini membantu menekan penumpukan lansia dalam antrean jangka panjang, sehingga sistem menjadi lebih seimbang. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga membawa potensi masalah.
Ada risiko manipulasi data usia, tekanan agar lansia dipaksakan lulus tes istitoah, serta meningkatnya biaya layanan kesehatan prahaji. Kuota pendamping lansia yang terbatas pun dapat menimbulkan praktik tidak sehat. Karena itu, transparansi, validasi data, dan pengawasan publik menjadi sangat penting agar kebijakan ini berjalan adil dan tidak disalahgunakan. Kebijakan kuota lansia 5% ini pada dasarnya baik dan manusiawi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kejujuran proses, validitas data, dan ketegasan aturan. Jika dijalankan dengan benar, lansia bisa berangkat dengan lebih tenang sebelum fisiknya melemah. Tapi jika tidak diawasi, bisa muncul masalah baru dalam sistem haji kita. Bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan ini adil atau justru berpotensi menimbulkan kekacauan baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak calon jamaah yang mendapat informasi benar dan tidak tertipu hoax. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.